Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan saya Dani Madiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan tentang aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan 3 langkah supervisi akademik yang terdiri dari pra-observasi, observasi, pasca observasi. Berikut adalah tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Madiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Susi Lestariani. Beliau adalah guru matematika di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Bu Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu saya Bu Susi ya. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Oh iya. Ya, sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Susi di kelas, begitu ya, atau saya sebut sebagai observasi pembelajaran Bu Susi, begitu ya. Iya. Nah Bu Susi, adapun tujuan yang dilakukan observasi nanti di kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di pembelajaran matematika ya, begitu. Jadi nanti biar tahu ini bagaimana evaluasinya setelah melakukan pembelajaran. Nah, kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui persiapan awal begitu ya Bu Susi ya, persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas agar Bu Susi lebih siap, lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu Susi. Iya. Kemudian Bu Susi, dalam kegiatan percakapan observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Susi ya terkait persiapan pembelajaran yang Bu Susi lakukan. Bu Susi, ini nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa ya Bu Susi? Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, melalui media yang sesuai dengan gaya belajar siswa, siswa dapat menghitung hasil kali dari 2 matriks. Oh gitu. Ya. Jadi ini materinya matrik begitu Iya, ya? betul Oke. sekali. Jadi ini lanjutan dari materi kemarin Bu. Kemarin kita sudah operasi matriks, itu sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skala. Nah, untuk materi besok itu adalah perkalian dari 2 matriks. Gitu. Kemudian yang kedua, selain untuk menghitung hasil kali dari 2 matriks, melalui LKPD nanti yang akan saya susun, siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari perkalian 2 matriks. Oh begitu ya. Iya. Oke. Bagus sekali tujuan pembelajarannya ya Bu Susi ya. Kemudian Bu Susi, area pengembangan yang ingin hendak dicapai itu apa ini? Area pengembangannya di bagian apa ini? Untuk area pengembangan khususnya itu pada keterampilan menghitung. Oke. Keterampilan menghitung yaitu khususnya pada perkalian 2 matriks tersebut. Oke. Iya. Jadi itu yang utamanya. Sedangkan untuk sifat-sifatnya itu istilahnya pendukung. Oh ya. Oke. Apakah ini Bu Susi mempersiapkan strategi pembelajarannya? Iya, iya, Seperti sudah. apa itu strategi pembelajaran yang akan Ibu? Saya sudah menyiapkan untuk strategi pembelajaran. Saya menggunakan model discovery learning dengan nanti ada metode mereka berkelompok, kemudian juga ada penugasan, diskusi, dan akan saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensi dan dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, bagus sekali. Kemudian sosial emosionalnya bagaimana ini nanti tekniknya? Untuk teknik yang akan digunakan adalah menggunakan teknik stop. Jadi nanti siswa akan diputarkan lagu, kemudian saya akan mengiringi dengan suatu narasi sehingga siswa lebih siap, lebih fokus dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Oh, bagus sekali. Saya tidak sabar untuk masuk ke kelasnya Bu Susi ini ya. Oke Bu Susi, untuk media yang digunakan berarti ini berupa apa saja ini? Untuk medianya nanti LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian juga nanti ada video itu untuk keperluan diferensiasi, kemudian juga ada PPT, dan
Tentu nanti ada alat-alat yang dibutuhkan seperti menggunakan sound, kemudian juga menggunakan alat bantu handphone, smartphone, karena untuk memutarkan musiknya itu, iya. Kemudian juga seperti biasa ada papan tulis, spidol dan buku ajar. Oke. Nah, kira-kira ini akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini kapan ya Bu Susi? Hari dan di jamnya begitu ya, biar saya juga bisa menyiapkan. Minggu depan Bu, Oke, di hari yang sama. Oke, hari sama. Hari Selasa, Selasa berarti ya. Oh iya. Berarti tanggal 10 Oktober. Oh iya, 10 Oktober di jam ke 1-2. Oh iya. Saya siapkan. Gitu ya Bu Susi. Oke, nah Bu Susi, dari hasil percakapan observasi ini apa sih yang Bu Susi dapatkan ini? Saya menjadi lebih siap Bu. Oh iya. Jadi saya bisa menjadi lebih punya gambaran lagi apa yang harus saya siapkan seperti media, kemudian LKPD dan sebagainya. Saya sudah mempunyai gambaran, tapi saya berarti harus menyiapkan secara teknisnya seperti apa, kemudian juga menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Oke, betul sekali ya Bu Susi ya. Oke, semangat ya Bu Susi untuk pembelajaran di kelasnya. Oke, sampai jumpa di kelas Bu Susi. Kira-kira itu di kelas berapa nih Bu Susi? Di kelas 11 IPS 5. Oke, di 11 IPS 5. Ya. Oke, begitu ya Bu Susi ya. Ya. Saya akhiri ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini apakah masuk semua? Tidak. Oh ya, kita absen dulu. 11 IPS 5. Alfiana hadir? Alfiansyah? Oh sakit. Sakit apa tadi? Sakit. Demam? Amanda? Hadir? Mari kita doakan semoga teman kalian yang sedang ada keluar, yang sakit bisa segera diberikan kesembuhan. Oke anak-anak, biar pembelajaran hari ini lebih fokus, kita akan apa yang namanya ya, relax sejenak, ya. Silahkan semuanya tidak melakukan apapun dalam kondisi yang relax, ya, tidak tegang, ya. Cobalah ambil waktu beberapa menit untuk berhenti sebentar dari apapun. Ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan dengan perlahan. Amati apa yang terjadi padamu saat ini, termasuk perasaan, pikiran, dan emosi. Berikan pertanyaan pada dirimu seperti apakah ada emosi yang hadir? Apa ada yang kamu pikirkan? Atau bagaimana posisi tubuhmu? Hal ini dapat membantumu untuk menyadari apa yang terjadi sekitarmu atau di dalam tubuhmu. Pikirkan cara yang terbaik supaya kamu lebih peduli terhadap dirimu dan lanjutkan dengan sesuatu yang ingin kamu lakukan pada saat ini. Bagaimana? Sudah siap? Sudah fokus? Siap untuk belajar hari ini? Atau perlu kita mungkin diam sebentar? Ini ya. Oke, sebenarnya kita akan tepuk semangat. Nah, ya. Ikuti gerakan saya. Tepuk semangat. Semangat.
masih lesu atau sudah lapar pagi-pagi? Lapar. Belum sarapan? Oke, habis ini nanti pembelajaran boleh istirahat, sarapan terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita masuk ke pelajaran. Masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Masih apa? Tentang apa? Ayo Riyadi, kemarin kita belajar apa? Ayo apa? Tentang apa kemarin? Operasi matris. Betul. Operasi matris kemarin kita sudah belajar apa saja untuk operasinya? Penjumlahan, terus apa lagi? Pengurangan, terus perkalian dengan skala. Iya nggak? Masih ingat atau lupa ini? Bener ya, perkalian matris dengan suatu skala. Nah, kita masih di operasi matriks anak-anak, yaitu kita masuk ke perkalian dua matriks. Nah, untuk masuk ke perkalian dua matriks, hari ini kita akan belajar berkelompok. Silahkan bentuk kelompok sesuai dengan nama yang saya sebutkan. Ya, tadi di mana? Nah, ini. Untuk kelompok A1 ada Amanda, oke, Binuka, Elvira, Valentina, Vansa, ya, oke. Kelompok A2 ada Muhammad Adit, saya izin ya Adit ya, Nathan, Nova, Riyadi, dan Umi Farah. Kelompok K1 ada Alfiansyah, Anissa, Aura, Dasa, Diandra, dan Jian. Kelompok K2 ada Muhammad Akbar, Rafita, kemudian Rizky Fadeno, Salsabila, Wahyu Satrio, Anindya, dan Afiana. Untuk V1 ada Afiana, Ardiani, Arifah Izin, Aulia, Fidela. Untuk V2 Israfel, Nanda, Reza, Felinsa, dan Wahyu Mahendra. Silahkan kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, sekarang yuk, segera siap. Silahkan saling berhadapan dan bentuk ada meja seperti itu. Silahkan. Kemudian tolong untuk masing-masing kelompok pilih satu untuk ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompoknya silahkan maju ke depan untuk mengambil lembar kerja dan mengambil satu HP. Oke, kalian masih ingat nama kelompoknya ya? Ini adalah kelompok apa tadi? A1, ini apa? A2, K1, K2, P1, P2. Oke, di bagian KBD yang kalian terima silahkan diisikan dengan nama kelompok masing-masing. Ya, bagian depan sendiri. Kemudian ya, saya akan share di grup kelas ya link video untuk kelompok A1 dan A2. Jadi yang menggunakan video ini adalah untuk kelompok apa? A1 dan A2. Sebentar. Saya share di grup kelas. Sudah masuk ya. Kemudian saya juga akan share untuk V1 dan V2 berupa PPT yang situ sudah saya potong untuk proses perkalian dua matriks untuk V1 dan V2. Silakan dibuka untuk V1 dan V2. Untuk kelompok K1 dan K2 ya, nanti kita akan bersama-sama dengan saya untuk proses dari perkalian dua matriks, begitu ya. Kemudian silakan untuk masing-masing kelompok, terutama untuk kelompok A1, A2, V1 dan V2, silakan dipahami, kemudian dikerjakan. Kalau saya di sini kan tidak kelihatan nih semuanya, jadi otomatis kan perwakilan saja. Nanti untuk perwakilan menjelaskan kepada kelompoknya lagi gitu. Oke, siapa yang siap-siap apa ya? Orang sama-sama, Fadeno. Oke, yuk sini aja, ya. Yuk sini.
matriks A ini ada di sana kode kodenya berapa? Mana? Sekali kolom. Dari sini berapa matriks A? Ya, kali dalam ini udah sudah namanya. Ini dua kali terus tambah tiga kali terus empat kali tapi oke ini sudah selesai. Sekarang dari tugas selanjutnya sudah sekali kolom kedua. Oke, silakan kelompoknya Rizky Fadeno. Untuk giliran pertama maju. Siapa? Oh, silakan semuanya maju ke depan ya, beserta anggota kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk mendapatkan penyelesaian ini dari baris A baris 1 kelompok matriks A dikali dengan kolom 1 matriks B. Semuanya baris pertama dikalikan pada dua kolom yang berada di matriks B, kemudian baris kedua dikalikan dengan dua kolom yang ada di matriks B. Jadi per elemennya, berarti juga baris kamu tunjukkan mana elemennya yang dikalikan. Elemen yang dikalikan adalah 2 dikali 4 ditambah min 3 dikalikan min 2 ditambah Iya. Iya, 4 dikali 4 dikali 1 2 dikali 1 min 3 dikali min 5 4 dikali 6. Setelah itu 0 dikalikan 4 1 dikalikan min 2 1 dikalikan 1. Setelah itu 0 dikalikan 1 1 dikalikan min 5 1 dikalikan 6. Setelah semuanya selesai ditulis, maka dijumlahkan agar mendapatkan hasil dari perkalian matriks A dan B. Hasil dari perkalian matriks A dan B adalah 18 min 7 41
Hasil dari perkalian matriks A dan B 18 más 1 min 1 dan 1. Bagaimana hubungan antara ordo-ordonya? Ordonya yang A itu kan baris kali kolom, jadi 2 kali 3. Untuk ordo yang A itu baris kali kolomnya itu 2 kali 3. Sedangkan yang B itu 3 kali 2. Terus, apakah semua matriks itu bisa dikalikan? Hampir bisa. Apakah semua matriks bisa dikalikan? Dengan ordo berapapun? Bisa. Bisa? Kayaknya bisa. Coba kamu bayangkan. Di sini contohnya ukuran besar ya. Sini 2 kali 2. Tapi di sini 3 kali 2. Bagaimana caranya? Itu nggak bisa. Iya, jadi berarti bagaimana agar dua matriks itu bisa dikalikan? Agar bisa dikalikan itu setiap matriks itu harus punya kesamaan. Apa? Ordonya harus sama atau berbeda? Antara baris dan kolomnya itu harus ada salah satu. Siapa yang harus sama dengan siapa? Misalnya baris A ini harus misalnya baris alatnya ada 3. Ya. Nah itu barisnya kan ada ini kan barisnya ada 3. Ya. Jadi bisa dibalikan. Oh, berarti harus sama kolom pada matriks A, jumlahnya harus sama dengan baris pada matriks B. Dan matriks yang dihasilkannya pun bagaimana? Akan mengikuti ya. Kamu lihat nih, matriks A itu 2 kali 3, matriks B nya berapa? 3 kali 2. Maka kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B. Itu harus sama. Dan akan menghasilkan suatu matriks yang berukuran ini, baris pada matriks A kali kolom pada matriks B. Berarti hasil matriksnya adalah 2 kali 2 sesuai. Ya, lihat nama ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Satu kelompok lagi. Tadi sudah kelompok K, berarti yang belum maju kelompok A sama V. Nah, ada A1, A2, V1 sama V2. Silahkan. Perkenalkan dari kelompok A1, nama saya Aulia Zendra. Baris A, baris B yang pertama dikali dengan kolom A yang pertama, yaitu 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 dan dilanjutkan dengan baris B dikali dengan kolom kedua dari A. 0 4 kali min 3 ditambah 1 kali 1 dan 4 dikali 4 ditambah 1 kali 1 hasilnya 12 min 12 ditambah 1 dan 12 ditambah 1. Hasil dari baris B kedua dan baris B ketiga hasilnya min 4 ditambah 0 dan hasil akhir dari semuanya adalah 8 min 11 dan 13 min 4 1 min 13 min 2 3 dan 10. Kira-kira tadi sudah ada A kali B, ini B kali A, menghasilkan hasil yang sama atau berbeda? Beda. Sama atau berbeda? Berbeda. Berarti dalam matriks boleh nggak dibalik A
kali B itu sama dengan B kali A? Tidak. Nah, itu artinya apa anak-anak? Artinya bahwa matriks untuk perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Ya. Jadi tidak sama A kali B dengan B dikali A. Begitu. Oke, berikan tepuk dulu. Yang satu ya. Terima kasih anak-anak, baik sekali hari ini semuanya luar biasa. Dengan media yang telah disediakan, kalian bisa mengerjakan untuk perkalian buah matriks. Bahkan kita juga sudah menemukan untuk sifat-sifatnya juga. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang perkalian buah matriks? Senang sekali. Semuanya senang ya. Berarti ya, mari kita semuanya bersama-sama untuk pelajaran hari ini. Berarti bagaimana cara apa syarat untuk dua matriks itu bisa dikalikan? Jadi apa? Apa tadi? Baris. Maaf. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan apa? Baris pada kolom matriks kedua. Jadi yang tengah-tengah ini sama. Betul. Yang kedua, cara mengalikannya bagaimana tadi? Baris kali kolom ya, yang elemennya dapat satu pasang, kemudian dijumlah. Dan yang ketiga, tadi untuk sifatnya berlaku sifat apa? Komutatif tidak? Tidak bisa dibalik. Jadi kalau A sama B kali B itu tidak sama hasilnya dengan B kali A. Silakan, ada yang ditanyakan atau tidak untuk materi hari ini? Tidak. Oke. Kalau begitu kita akhiri pada pelajaran pagi hari ini ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya dalam pelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Madiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya kali ini bersama dengan Ibu Endang Sobaria sebagai pengajar praktik saya, dan saya bersama Ibu Susi Lestariani masih bersama beliau. Beliau adalah guru matematika di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Apa yang sudah saya lakukan bersama Bu Susi, saya sudah mengobservasi Bu Susi. Kemudian apa yang saya dapatkan itu banyak. Kemudian Bu Susi sudah tahapan-tahapannya sudah melalui. Kemudian ini adalah kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Dani. Bu Dani sudah melakukan kegiatan pra observasi dan juga observasi di pembelajaran kelas ya. Lalu yang menjadi tujuan percakapan hari ini apa Bu Dani? Tujuan percakapan pasca observasi kali ini ingin mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Susi dan memberikan penguatan kepada Bu Susi. Baik, pesan dari saya, silakan nanti untuk dilakukan kegiatan tersebut, dan jangan lupa untuk menggunakan teknik coaching ya, untuk menggunakan alupita. Nah, ini menjadi perhatian, dan kemudian nanti juga diarahkan untuk area pengembangan apa yang akan dikembangkan itu ya. Ya Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Bisa saya mulai ya Bu? Silakan. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu Dani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sudah oke ya Bu, kita sudah melakukan proses pembelajaran Bu Susi. Saya sudah mengobservasi Bu Susi sudah melakukan proses pembelajaran yang begitu baik gitu. Terima kasih atas waktunya. Nah, kali ini dalam percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan dari Bu Susi yang akan saya sampaikan. Nah, di kegiatan pasca observasi ini, tujuan dari kegiatan ini yaitu kita biar tahu nih Bu Susi itu bagaimana pembelajarannya, evaluasi pembelajaran. Jadi nanti Bu Susi biar pembelajaran di selanjutnya, di pembelajaran pertemuan selanjutnya lebih baik lagi gitu. Iya. Begitu ya Bu Susi ya? Iya benar. Nah, kita mulai dengan pertama ya Bu Susi. Oke. Yang pertama Bu Susi, setelah melakukan
pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bu Susi terkait jalannya observasi yang sudah dilakukan? Perasaannya bagaimana? Kalau saya sendiri perasaannya cukup luar biasa, Bu. Dalam pembelajaran ini saya mendapatkan beberapa hal baru untuk seperti pembelajaran yang terintegrasi dengan apa kemarin, diferensiasi dan juga KSE, itu adalah baru bagi saya. Diferensiasi sendiri saya sudah beberapa kali mendapatkan istilahnya apa ya, pelatihan atau apa ya, di IHT kemarin, ya, 2 kali pertemuan kayaknya ya untuk diferensiasi, tetapi saya belum pernah menjalankan itu di kelas. Jadi ini adalah perdana bagi saya dan itu mendapatkan pengalaman yang berharga juga seperti apa pelaksanaannya. Kemudian untuk sosial emosional itu juga hal yang sangat baru bahkan ya. Baru saya praktekkan kemarin dan respon anak-anak juga ternyata dengan dimainkan lagu, kata-kata anak-anak juga cukup, mereka menjadi perhatian, jadi fokus gitu. Jadi yang utamanya itu mereka cukup rame ya saat saya mainkan, kemudian saya jalankan stop itu, mereka menjadi fokus dan perhatian terhadap apa yang saya katakan dan saya ucapkan. Berarti menurut Bu Susi, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan stop cukup berpengaruh bagi pembelajaran Bu Susi begitu ya? Iya, itu juga pengalaman baru juga untuk anak-anak. Oh iya, betul sekali. Nah, Bu Susi, ini bisa diceritakan kembali ya, area pengembangan yang dilakukan Bu Susi itu seperti apa? Langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan? Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya mengembangkan di area diferensiasi sama KSE yang sangat baru bagi saya dan juga siswa. Untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk KSE-nya saya terapkan di awal pembelajaran, Bu. Jadi saat saya bagian pembukaan, saya melakukan teknik stop tadi, saya mainkan musik, kemudian saya kasih suatu narasi kepada anak dan anak memperhatikan saya. Kemudian untuk diferensiasi sendiri, saya menerapkan untuk diferensiasi konten. Jadi media penyampaiannya yang berbeda. Jadi dalam kelas itu saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Tapi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan tes terhadap gaya belajar siswa melalui website tertentu, ada untuk website khususnya. Nah dari situ saya kelompokkan siswanya berdasarkan gaya belajarnya, yaitu ada auditoria, ada kinestetik sama visual. Dan saya ambil untuk bagian itu kan setiap siswa pasti mempunyai lebih dari 1 gaya belajar, saya ambil yang dominan saja di situ untuk mengelompokannya. Saya bagi menjadi 3 kelompok secara garis besar, tetapi kecilnya saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi ada auditoria 1, 2, ada kinestetik 1, 2, sama visual 1, 2. Nah, dari setiap kelompok tadi saya terapkan untuk media belajar yang berbeda-beda, yaitu untuk auditoria berarti nanti di situ siswa menjalankan suatu video, ya. Saya kasih link video di situ, kemudian yang berkaitan dengan materi, jadi mereka belajar melalui video tersebut. Kemudian untuk yang visual itu melalui PPT, jadi belajar melalui tulisan saja. Kemudian untuk kinestetik otomatis saya harus menjelaskan secara langsung ke siswanya. Itu yang kinestetik itu khususnya begitu telatennya ya mengajari mereka, saya melihat itu kemarin ya. Iya, jadi karena ada 2 kelompok, jadi saya ambil satu dari 1 kelompok, kemudian saya jelaskan, mereka kemudian menularkan kepada teman-teman yang lain. Sekali luar biasa dan belajar. Ini pengalaman Bu Susi dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, tapi bagi saya itu waktu observasi sungguh luar biasa gitu ya. Kemudian Bu Susi, menurut Bu Susi sendiri bagaimana ini ya area pengembangan yang sudah dilakukan? Menurut Bu Susi apakah sudah berjalan dengan baik? Jika ada levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Susi berada di level berapa? Kalau bisa memberi level, mungkin yang saya jalankan baru di level 6 atau 7 ya. Saya sendiri belum bisa mengatakan bahwa kemarin itu pembelajarannya sempurna, Bu, karena pada kenyataannya banyak hal yang terjadi, karena itu kan secara teori sama kita kenyataannya berbeda ya. Jadi saat saya menjalankan sendiri, ternyata siswa saat mereka berkelompok, karena saya juga mengajaknya secara gaya belajar ya. Jadi nggak semua siswa itu langsung paham terhadap media-media dan mereka langsung istilahnya setuju dengan bahwa media itu untuk dia gitu, bisa memahami gitu enggak. Jadi saya untuk beberapa kelompok saya harus ekstra lebih walaupun kemarin sudah dikasih video atau mungkin sudah memperhatikan PPT atau mungkin sudah saya jelas secara langsung, ternyata nggak semua siswa bisa langsung menangkap pelajaran. Nah, dan itu membuat waktu
pengerjaan LKPD yang harusnya hanya 20 menit itu cukup banyak waktu yang harus dihabiskan sampai mereka selesai mengerjakan LKPD. Oke. Berarti sudah secara langsung ini khususnya sudah mengungkapkan ya apa yang kurang dalam pembelajaran kemarin ya. Pembelajaran kemarin berarti waktu pengerjaan LKPD begitu ya. Nah, menurut Bu Susi itu mengapa bisa terjadi ya? Ya itu tadi, karena tidak semua siswa itu bisa langsung memahami, karena kita tingkat pemahaman siswa itu kan berbeda-beda, dan tidak semua dalam kelompok itu ada siswa yang mahir dalam artian dia punya pemahaman yang lebih. Ya, jadi berbeda-beda di situ. Bisa saja dalam satu kelompok itu siswanya itu ternyata tingkat pemahamannya termasuk rendah semua, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk satu kelompok itu tidak bergerak itu juga bisa begini. Tidak maju-maju ya. Jadi harus saya datangin, harus saya jelaskan lagi seperti itu, jadi itu membuat semakin lama juga. Iya. Lalu menurut Bu Susi, langkah apa yang mengantisipasinya kira-kira seperti apa? Apakah Bu Susi sudah punya rencana? Mungkin jika memang misal ada kesempatan yang lain lagi saat saya menerapkan pembelajaran ini ya, terutama untuk diferensiasinya, itu mungkin tingkat pemahaman siswanya juga kami bagi juga. Saya sendiri ada 2 ide untuk hal itu ya. Bisa jadi dalam setiap kelompok itu ada satu siswa untuk yang pemahamannya bagus. Jadi dia bisa menularkan pada temannya, bisa teman sejawat ya. Atau mungkin juga kita bisa membedakan LKPD-nya ya menurut pemahaman mereka. Jadi ada yang tinggi, sedang, sama, rendah seperti itu. Atau bisa jadi itu namanya pembelajaran berdiferensiasi yang proses gitu ya mungkin itu. Berarti itu artinya Bu Susi sudah berencana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten tentunya karena sudah melakukannya ya di pembelajaran selanjutnya, begitu kan Bu Susi? Ya, insya Allah bisa. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Susi terrealisasi begitu ya di proses pembelajaran berikutnya, sehingga Bu Susi bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid kita. Saya tunggu cerita selanjutnya itu nanti. Gitu ya Bu Susi. Nah, satu lagi Bu Susi, ini kira-kira kapan ini akan dilakukan pembelajaran yang komplit ini? Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, kira-kira kapan ini? Di kelas 11 IPS 5 atau mungkin di kelas yang lain? Mungkin kalau boleh mencoba, saya mencoba untuk kelas lain Bu. Ya, karena karakteristik setiap kelas kan berbeda. Ya, saya mencoba untuk kelas yang karakteristiknya berbeda dari kelas 11 IPS 5 itu. Mungkin di pertemuan selanjutnya untuk materi yang baru nanti. Ya. Nah, kapan itu? Di kira-kira minggu-minggu ini atau minggu depan? Mungkin biar sekitar minggu depan. Ya, agak longgar untuk persiapannya dan sebagainya. Bagus sekali ya Bu Susi, terima kasih. Ini ada di akhir sesi percakapan. Terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Bu Susi terrealisasi dengan baik sehingga pembelajarannya semakin bagus. Begitu Bu Endar, sudah saya akan percakapan pasca observasi. Mohon ini saatnya Bu Endar memberikan umpan balik begitu. Saya luar biasa Bu Dani kan sudah menyampaikan membawakan teknik coachingnya dengan baik. Namun beberapa hal tetap perlu saya sampaikan untuk kembali agar banyak feedback lagi. Yang utamanya memang dalam prinsip coaching itu kan ada 3 hal, di kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian maksimal kompetensi. Nah 3 hal ini dan sebetulnya sudah cukup baik dalam menyampaikan. Namun perlu saya sampaikan tadi sebetulnya untuk tujuan percakapan itu kalau dalam teknik coaching itu yang lebih baik yang menyampaikan adalah rekansernya, jadi yang diobservasi. Yang menentukan tujuan itu bukan Dani, tapi Bu Susi. Itu kemudian tidak menggurui, itu sudah terlihat jelas antara Bu Dani dengan Bu Susi sudah meskipun statusnya adalah seorang supervisor dengan supervisi, tapi memang sudah tidak ada yang merasa lebih gitu ya, jadi sama. Inilah namanya mitra itu seperti itu. Jadi coaching itu tidak ada yang merasa lebih satu sama lain itu ya. Itu sudah bagus. Dan untuk proses kreatifnya memang diharapkan dalam percakapan daerah ini seimbang, artinya tidak ada yang dominan banyak bicara, ada yang
sedikit bicara juga, tapi itu sudah imbang, kemudian mendengarkan. Nah, sebagai seorang supervisor atau coach ya, orang yang coach ya, sebagai coach itu mendengar dengan juga ketika diskusi menyampaikan dengan mendengarkan dengan baik, hadir sepenuhnya seperti itu. Dan pertanyaan yang digunakan juga termasuk pertanyaan yang terukur. Akhirnya pertanyaan yang disampaikan itu akan memunculkan kreativitas dari coach ya. Jadi memang pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang berbobot gitu. Dan yang terakhir, dalam memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret sudah ada sudah dapat poin apa yang ingin dilakukan kemudian itu sih Bu Tuni yang bisa saya sampaikan. Selebihnya luar biasa. Ya, terima kasih Bu Endang atas umpan baliknya. Semoga saya bisa lebih baik lagi saat melanjutkan. Demikian video aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih dan sampai jumpa di video aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.